Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang saya hormati, yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan untuk bisa bermuajahah di majelis ilmu, di majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah senantiasa memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama kenikmatan ini kita syukuri dengan ucapan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah suri tauladan kita. Semoga kita tercatat dan mendapatkan syafaatnya dari Rasul Muhammad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il wa'adna Musa wa il wa'adna Musa arba'ina arba'ina lailatan summat takhottumul ijla summat takhottumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa il atayna Musal kitaba wa il atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa il qala Musa liqaumihi wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum
anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum faqtulu fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa tawwabur rahim. Kap lo ten ayat 59 riyen. Wa id wa'adna, dan ingatlah, dan ini kata wa ini mesti diartikan dengan dan. Id tatkala atau ketika, wa'adna kami janjikan, kami di sini ada Allah. Di kata dan disambung dengan il, ini menunjukkan kepada sebuah peristiwa. Maka di sini terselip makna dan ingatlah ketika pada sebuah peristiwa. Ketika itu sesuatu yang terjadi, entah kapan. Wa'adna ada ya'udu wa'idun. Wa'idun itu janji. Nah, di sini kembali kepada Allah. Dan ingatlah ketika kami janjikan Musa kepada Musa arba'ina 4 lailah malam. Summat takhadtumul ijla, kemudian mengambil kamu sekalian kamu sekalian di sini adalah orang-orang Bani Israel pada menunjuk pada ayat sebelumnya. Kemudian kamu sekalian Bani Israel pengikutnya Nabi Musa, kamu menjadikan anak lembu ngijil mimba dihi sesudahnya. Wa antum, sesudahnya ini kembali kepada peristiwa sebelumnya. Sesudah apa? Peristiwa Bani Israel mendapatkan kenikmatan. Peristiwa ketika Bani Israel mendapatkan kenikmatan. Jadi ketika kamu menjadikan anak lembu sepeninggalku, setelahnya, sesudahnya, wa antum, dan kamu sekalian Bani Israel zolimun, adalah orang-orang yang zolim, menganiaya, teraniaya. Orang-orang yang aniaya, zolim itu aniaya atau menganiaya diri sendiri. Ini sebuah ayat, satu ayat ini menunjuk kepada peristiwa sebelumnya yang kemarin sudah saya sampaikan. Ketika orang-orang Bani Israel ini diperas
secara fisik dan mentalnya, kemudian mengungsi melewati laut merah yang terbelah dengan sampai dasar-dasarnya, sehingga dasar laut itu bisa dipakai untuk menyeberang Bani Israil ini yang dipimpin oleh Nabi Musa. Ini banyak sekali kalau kita runut dari kata wa idh wa'adna. Dan ingatlah ketika tatkala kami janjikan kepada Musa. Janji ini tidak bisa terjadi sendiri-sendiri, satu pihak saja, kecuali diri sendiri berjanji, tapi yang tahu hanya dirinya sendiri. Tapi ini wa'adna, kami janjikan. Artinya apa? Ada dua belah pihak. Siapa? Kalau kami yang berbicara di sini adna, kami di sini adalah Allah. Musa, kami janjikan kepada Musa. Oh, ini kemarin tentang Musa belum saya terangkan ya. Musa itu sebuah nama yang diambil dari apa ya, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Mu itu adalah bahasa Ibrani yang berarti air. Kemudian sa itu apa, hijau-hijauan, daun-daunan, pepohonan, daun-daunan, daun yang hijau. Jadi Musa itu nama yang antik atau artistik, diambil karena berdasarkan riwayat yang saya baca. Riwayat itu Musa itu diberikan nama Musa itu karena Musa ini tidak diketahui anak dari siapa, tapi dipungut dari bayi yang karena dihanyutkan di air, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Kemudian istrinya Fir'aun ini mengambil dari air, kemudian setelah itu melewati beberapa daun-daunan, sehingga ya jadilah nama Musa ini, antara air dan daun-daunan. Arba'ina, 4 lailah, malam. Kepada Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, dengan Nabi Musa. Dijanjikan untuk bertemu selama 40 malam. Ini jadi rombongan yang sudah nyebrang selamat. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Musa, karena kamu sudah memimpin rombongan umatmu, ini tidak ada pegangan untuk kamu, dasar-dasar hukum tidak ada. Kemudian kamu hidup untuk apa? Belum ada. Sehingga oleh Allah, kamu kalau di ayat lain itu salasina lailah. Di Quran ayat lain menyebutkan 30 hari. Tapi karena Musa ini mungkin belum menurut Allah belum pas untuk menerima kitab itu, pedoman hidup itu, sehingga ditambah lagi wa'ada asar isruna lailah, ditambah setelah 10 hari, sehingga menjadi arba'ina lailah. Di 40 malam akan dijanjikan oleh Allah, akan diberikan sebuah pedoman hidup dalam mengatur umatnya. Gitu. Namun ketika ditinggal oleh Musa, rombongannya umat ini ditinggal oleh Musa, meskipun sudah diberikan tanggung jawab rombongan itu kepada adiknya yang bernama Nabi Harun, ini malah cara-cara ini kehilangan pemimpin. Ini rakyat kan bingung, iki kon ngopo wis di seberang kene slamet ning kok ora ono dawuh apa-apa.
Nah, siapa yang memberikan dawuh ini? Dawuh dan dasar-dasar perintah itu baru diambil oleh Nabi Musa karena diperintahkan oleh Allah. Harun, wis iki pimpinan sik tak tinggal. Wis sampean ora usah ngopo-ngopo. Wis syukur alhamdulillah wae ora usah ngopo-ngopo. Ngenteni aku 40 wengi. Mung kon ngenteni karo muji syukur tok wis. Kenapa harus syukur? Karena nikmat yang telah diberikan, keselamatan dan terbebas dari penindasan. Dan mungkon tok 40 dino ngenteni tekane Nabi Musa. Ini umatnya Nabi Musa yang ditinggal dipimpin oleh Nabi Harun ini aneh-aneh. Ngento-ento dewi. Menjadikan anak lembu budel. Jadi membuat patung yang dibuat seperti anak lembu tapi terbuat dari emas. Jadi dirampaslah semua perhiasan yang ada di perempuan, kemudian dibentuklah sebuah patung atau berhala seperti menyerupai, atau di sini jelas patung anak lembu, begitu ceritanya. Kemudian apa? Setelah buat patung anak lembu ini kemudian disembahlah. Maka terjadilah proses yang disebut setelah menyembah Allah kemudian dia nginto-into dewi. Gusti Allah kuwi kaya ngene iki. Disembahlah patung anak lembu itu yang terbuat dari emas itu. Ini sebuah isyarat kepada kita, ada pembelajaran kepada kita. Jadi nek wis mendapatkan kenikmatan apapun itu, jangan terus kemudian menyekutukan. Bahasa kita sekarang ini adalah syirik. Orangnya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Ojo sekali-kali berbuat syirik gitu. Kenikmatan apa sing ditampa Bani Israil kok sampai sedahsyat itu? 40 hari tidak ada pemimpinnya, mereka bingung, goyah. Itu watak dari orang Bani Israil. Karena mereka terlalu cerdas, diberikan kemampuan psikis berpikir begitu cerdasnya, Allah memberikan sebuah kehormatan. Tetapi apa yang terjadi? Malah mereka justru berbalik berbuat menyekutukan Allah. Gitu. Wa antum summa tahattumul ijla mim ba'dihi wa antum dzalimun. Kemudian kamu mengambil anak lembu sesudah ditinggalnya oleh Musa itu dan disembahnya, ini menurut itu. Wa antum dzalimun. Dan kamu termasuk orang-orang yang aniaya sekali. Aniaya sangat dalam. Aniaya sekali. Dosa nomor 1 yang tidak terampunkan itu adalah syirik. Gitu. Suma kemudian afauna kami berikan maaf angkum dari kamu. Kamu sekalian wis nyembah kaya ngono kuwi, wis berbuat syirik seperti itu. Kemudian Allah memberikan ampunan min ba'di dzalika sesudah itu. La'allakum tashkurun, supaya kamu semuanya bisa bersyukur, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi meskipun ini pada kalimat ini terselip ini langsung proses penjelasan ayat yang tidak terlibatkan jauh, tapi langsung di situ disampaikan. Kemudian setelah kamu berbuat syirik itu pun Allah juga memberikan maaf. Meskipun penebusan maaf itu apa? Penebusan maaf itu apa? Taubatun nasuha.
tobat nasuhah di masa zaman itu, zaman Musa sampai anak buahnya itu sangat berat sekali, dan itu adalah hukuman yang terberat yang ada. Tobat nasuhah yang paling berat yang ada. Nanti ada penjelasan di setelahnya. Kalau cuma setelah peristiwa pemusikan ini kemudian langsung Allah memberikan maafnya, apa tidak begitu dimanjakan sekali Bani Israil itu? Meskipun hukumannya nanti, hukuman untuk tobat nasuha itu sangat-sangat berat. Apa hukumannya? Hukumannya adalah membunuh diri sendiri, atau orang-orang yang sudah bertobat, atau orang-orang yang menyembah berhala tadi. Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Nah, yang tidak ada yang meriwayatkan yang tidak menyembah ini disuruh untuk membunuh. Atau kalau tidak membunuh, justru orang-orang yang berbuat syirik tadi, menyembah berhala tadi, kon ngakoni dhewe, terus apa? Suruh membunuh diri sendiri. Ini terberat. Nek ditembak dor rampung, mati rampung, selesai. Ning kon milih anakmu sing mateni, nek wis mati iki diampuni gitu. Bapak ini ngono. Pateni anakmu, nek wis mbok pateni itu sudah dikatakan tobat. Wis ora ono liyane. Mung hanya seperti itu sudah diampunkan oleh Allah. Enak banget dong. Kalau kita itu mesti ada hukuman apa? Taubatun nasuhah, taubat yang betul-betul taubat yang tidak ada pengulangan kesalahan lagi. Tapi hukuman ini terberat ini sampai kalau di zamannya Nabi Muhammad kan sudah tidak ada yang disebut dengan kisos, pancung. Apa Mas? Tidak ada. Pak Subur, tidak ada. Jadi di sini tadi di ayat 51 arba'ina lailah mengisyaratkan kepada kita. Iki Nabi Musa ketika menjemput akan bertemu Allah, menjemput kitab, itu disuruh bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Ada banyak ahli tafsir yang menyebut paling ora nek wong arep diakoni karo Gusti Allah sebagai manusia yang mendekati diterima oleh Allah, paling tidak harus ada ikhtiar bermunajat kepada Allah. Nek ra kuat petang dina ya paling ora malam. Karena di sini tidak menyebutkan arba'ina naharon. 40 siang enggak, 40 hari enggak, atau 40 yauman. Arba'ina yauman tidak, tapi apa? Arba'ina lailah, 40 malam. Baru kitab Taurat itu diturunkan. Ini 40 malam ini, tadinya saya sebutkan hanya 30 malam. Tapi nampaknya Nabi Musa diukur oleh Allah masih belum mampu. Sehingga dibulatkan menjadi ditambah 10 malam menjadi 40 malam. Begitu. Banyak para ahli tafsir menyebut jikalau di golongan kita ingat ya, Nabi Musa itu kaum yang Nabi Musa itu pemerhati umat.
awake dhewe ini menerima wahyu berapa rakaat sholat oleh Nabi Musa, ini Rasulullah diadang umatmu ra kuat. Akhirnya turun kembali lagi kepada Allah, diringankan lagi, ketemu Nabi Musa lagi, diringankan, minta keringanan kanan sama Allah. Ini pemerhati umat Muhammad juga. Umatmu ra kuat seperti itu. Ping 5 wae ora. Jek kon bali meneh, ora iso umatmu ora iso. Itu betapa Nabi Musa itu betul-betul pemerhati. Ini yang menjadi garis kita. Janji kepada Musa, munajato neng aku 40 bengi. Artinya apa? Artinya kalau kita kepingin memohon kepada Allah, artinya juga harus bermunajat kepada Allah malam, minimal malam. Saya tidak mengatakan 40 hari, tidak, minimal malam. Kemudian munajat itu kalau sudah munajat, ya sudah, tidak berbicara kepada yang lain, tidak berbicara kepada tentang hal yang lain. Tapi apa? Hanya menyebut nama Allah belaka gitu. Di tafsir ini disebutkan apa? Kalau sudah seperti tajalli, menyatu dengan Allah. Di alam yang sunyi menyatu dengan Allah. Baru kemudian diberikan kitab yang bernama Taurat. Ini Nabi Musa 40 malam. Mula nek di daerah kita menyebut topo itu ya 40 dino 40 bengi. Kemudian menghapus sesuatu yang istilahnya menjadi memaler kita, itu juga 40 malam. Maka lantas ditiru ini juga para agama lain pun juga topo pendem 40 dino 40 bengi, seperti itu. Poso 40 dino 40 bengi. Mengapa harus munajat? Rasulullah pun ketika menerima Al-Quran itu juga berhalwat, menyendiri. Nah, perintahnya Allah kepada Musa apa? Musa, silahkan menuju ke bukit Tur Sina. Di sana 40 malam. Ditinggal 40 hari, 40 malam itu dipimpin oleh Harun. Umatnya itu wis aneh-aneh, ternyata gawe patung sapi. Keblinger kabeh. Setelah itu datanglah Musa. Masya Allah, mau dibilangin kok podo kaya ngene iki piye gitu lho. Mung dikon maca alhamdulillah 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 tak tinggal dhisik. Apa? Karena ditimbali Gusti Allah. Untuk apa? Bercakap-cakap dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Tapi jangan membayangkan koyo kula karo jenengan bercakap-cakap gitu, jangan ya. Karena kalam sangat dahsyat, kalam itu. Firman Allah sangat dahsyat. Gunung tidak berani menerima. Bumi apalagi. Karena apa? Ketika gunung menerima firman Allah, hancur lebur berkeping-keping. Ini di dalam firman Allah. Jadi andai kata gunung itu mau menerima firman Allah, maka hancur leburlah gunung itu. Seperti itu. Kemudian setelah kami beri maaf kamu, sesudah itu supaya kami bersyukur. Nebusnya ini mau gampang. Musyrik kaya ngene nebusnya mau gampang. Apa itu? Dengan cara membunuh diri sendiri. Atau kalau tidak, mateni awake dhewe ra iso. Akhirnya apa? Yang 40 hari itu tidak menyembah berhala itu disuruh mengakui sendiri-sendiri. Sapa sing melu nyembah? Suruh mengaku.
Akhirnya yang tidak menyembah menyendiri dijadikan sekelompok, yang menyembah jadikan sekelompok. Sing ora iso mateni awake dhewe, bagi yang tidak menyembah berhala disuruh untuk menghukum. Dengan cara apa? Membunuh. Ternyata bunuh diri itu ditiru juga oleh kaum-kaum yang lain. Kalau di Jepang disebut harakiri. Nek kita kan sudah enggak ada. Nek mentok tenan pet arep mati ya wae dhewe kok yo. Berpikir juga kalau saya wah mati dhewe dosane ya. Durung diampuni. Mikir juga langit dan bumi tidak mau menerima. Jurneng di nyawani. Ya, berada di antara dua alam merayang jari. Lalu sudah bicara roh kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Jadi baina sama iwal ar, bumi ra gelem nampa, langit ra gelem nampa. Ning ndi kuwe? Ya. Wallahu a'lam. Di antara keduanya, yaitu di mana? Langit dan bumi. Ngoten mawon. Awake dhewe ora iso ra gaduk nek ngomong tentang roh. Kul ruha min amri robbi. Kandakno ya Muhammad, ora usah ngurusi roh. Roh kuwi urusane Gusti Allah. Nah kalau kita apa kok sampai ngerti loh? Kayak sedih. Jiwanya baru sedih. Rohnya baru sedih. Kok sakit ngoten? Itu bukan rohnya yang panjenengan lihat. Apa itu? Gejala jiwanya. Itu. Pak Ismail mencucu yang tanggal tua. Oh, Pak Ismail mencucu tanggal tua. Wis ora duit. Anaknya njaluk duit umpamanya seperti itu. Itu apa dari ciri-ciri gejala yang muncul, bukan jiwanya. Bukan jiwanya. Mungkin jiwanya tenang. Tapi apa? Wis Pak gawe meneng ae kok ya sidono wong ngerti. Gitu loh. Sampean ngerti kok ngendi? Aku maca sampean kuwi besengut ae. Umpamanya seperti itu. Itu kan dari gejala jiwa yang mengalir di fisik kita kemudian dibaca oleh orang lain. Kula yo ora iso nek kon guyu terus gitu ora iso. Nek kon meneng ae betah kula. Kula nek cara didesoni Bu Ismet kula yo meneng ae. Mungkin jelas dhewe soalnya kok betah kula nek meneng. Pak wis kurang-kurang dino kok meneng wae kok betah kok men. Sampai ora ngejak omong kok. Akhirnya yo jelas dhewe nek Kyai Putri ngoten niku to. Rampung pun karepe ngoten niku. Nek kula ora iso, kula nek dinding ya tambah niku. Soalnya napa? Ini nek dijawab sak kalimat masalah dadi saya onggo ngoten nek karo wadon nek perasaane kula ning duka nek panjenengan nggih. Mungkin nek jenengan oh wis tak meneng ae ben lah. Wis diampet tenanan ra kuat masuk angin ngoten niku. Ora limo ngoten niku. Nek bojone kula nek begitu dineng ngoten lho ampun. Mboten kuat. Soale kula nek meneng ndur madang ya wegah pun monggo Kyai Putri ngendi nek jenenge masak wong lanang mboten gelem ngemek. Betapa iki aku ngerti nggo aku bapakne kok malah bapakne. Nah nek sing liwet ya karo mecucu wae wegah. Ngoten. Iku intermezzonya ngoten niku. Jadi harus sing ketiban tanggung jawab. Kowe iki piye to Harun? Iki tak kon ngawasi. Ngomekku malah dong gawe patung apa anak kebun gudel. Kok ya ora sing luwih apik. Lembu itu anu nggih, sapi nggih. Malah gawe patung pedet kaya ngene iki piye? Cara jenengan dijaluk anggon-anggone terus digawe patung ngono ndak pareng. Iman. Nah, menurut riwayat tafsir
yang membunuh diri tersebut karena tobat kurang lebih ada 3.000 orang. Tapi di tafsir yang lain disebutkan 70.000 orang. Lalu, artinya apa? Yang menyeberang Laut Merah itu lebih dari itu. Kemarin dulu pernah saya terangkan, ini umat Nabi Musa ini wis duya mentok, akhirnya apa? Ada perintah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, akhirnya laut tersibak. Ini namanya mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi sekali pada waktu itu di tempat itu, tidak ada yang lain. Tapi apa? Ada yang menyanggah itu gejala alam biasa. Kalau gejala alam biasa itu pasti akan terjadi lagi beberapa tahun lagi. Pasti akan terjadi lagi. Kenyataannya tidak. Maka kita percaya bahwa mukjizat itu betul-betul ada, datang dari Allah. Itu saja. Jadi nek koyo awake dhewe iki bakat-bakat ngeyel bab-bab seperti ini kan tidak mungkin. Tapi kalau orang Bani Israel ini orang yang benar-benar mendapatkan kehormatan dari Allah, mendapatkan kehormatan, kecerdasannya boleh, kehormatannya jabatan boleh, oleh kabeh. Ning apa? Dinggo ngeyeli, dinggo menolak apa segala sesuatu yang diterimanya kalau itu adalah dari Allah dulu. Untuk membantah bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Gitu. Mudah-mudahan tidak akan terjadi pada kita. Wis itu nikmat koyong ini, utamanya nikmat iman Islam kita, tahu-tahu besok kita jadi kufur. Maka kita berdoa mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Gitu. Amin. Nah, ini dari ayat 51-52. Pena bargawe dosa gede menurut Al-Quran, innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah aniaya yang sangat besar dan dosa pertama yang tidak akan pernah terampuni. Loh, meskipun begitu Allah itu memang betul mengangkat Bani Israil. Ya wis, tak ngapura dengan cara apa? Mati norma awakmu dhewe. Wis, ya sakal itu juga ketika bunuh diri mati, tapi apa? Amal mereka diterima oleh Allah. Karena apa? Melakukan yang menjadi perintah Allah. Ngoten. Berarti nek pun ngoten niku fisiknya mati, rohnya ya kita percaya orang-orang yang mati rohnya kembali kepada Allah. Tapi kalau syuhada mereka hidup di sisi Allah, itu firman-Nya Allah. Jadi syuhada orang yang mati membela agama itu rohnya hidup, masih hidup di sisi Allah. Dengan senantiasa memperhatikan kita yang hidup ini. Gitu. Tapi sudah tidak bisa punya hak apa-apa. Wis ora duwe hak arep ngewangi golek beras, ngliwet kan enggak bisa. Karena kehidupan alam roh sana. Kalau kita menyatu dengan roh mereka gimana? Wallahu alam, kula dereng saged tekan riku dan saya tidak akan, saya janji pada diri saya sendiri ora mempelajari tentang roh. Soalnya apa? Membedakan mana itu roh, mana itu setan, mana itu jin bagi saya sangatlah sulit. Hanya orang-orang yang diberi kemampuan khusus saja yang seperti itu. Jadi, yo tingkatan keimanan saya yang sangat jelek. Nek kon nyelami roh-roh seperti itu raiso. Raiso. Lah andai kata ada di antara kita yang melihat
Pak kae kok ono koyo ngono. Endi? Aku ora roh. Aku roh kuwi. Umpamanya seperti itu. Itu berarti orang yang diberi keistimewaan. Jangan bukan mukjizat ya, bukan mukjizat. Sangat istimewa orang yang seperti itu. Artinya apa? Dipercaya oleh Allah untuk tahu tentang hal itu. Ngoten, nek miturut kula 53 wa id ataina ini lagi, dan ingatlah ketika aku memberi yakti Musa kepada Musa, atau ata ini adalah datang, dan seketika kami datangkan Musa Alkitabu kitab wal furqan, kitab yang dan pemisahan yang memisahkan. Furqan itu antara yang benar dan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Furqan la'allakum tahtadun, kepada Musa agar supaya kamu sekalian la'allakum agar kamu sekalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Ini intinya. Jadi Quran barang diberikan ini apa? Ya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Nah, kalau sudah sampai sini ini kental banget ini aroma apa? Tafsirannya. Kalaulah kita tadi umatnya Nabi Musa ditinggal pimpinane, mereka justru berbuat semaunya sendiri. Berarti Musa itu adalah pemimpin. Meskipun kepemimpinan ini dipasrahkan sama Harun. Meskipun Nabi Musa itu tedal, suwing lambene nek ngomong ora pati cetha, tapi lebih digugu daripada Harun. Siapa penerjemahnya kalimat Nabi Musa ini? Harun. Maaf, orang kalau suwing lambene itu nek ngomong cetha no mboten? Mboten no. Kayak ngono. Mamanya seperti itu. Ngomong apa toh? Nah, Nabi Harun yang menjelaskan. Ini genah punya kekurangan dan menyadari seperti itu, rapopo jai gojek. Saya juga punya orang yang sengau nek ngomong ora cetha, tapi punya keistimewaan. Bapaknya teman saya, ini punya keistimewaan nek nambani pasien enten tiang sakit, bukan pasien tiang sakit kan? Di loron di, oh nih. Hanya sekedar ujung laki ya, sudah bisa menerjemahkan kalimatnya beliau. Ngomong apa Pak Ismet? Ojo ngulatke, piye caranya nambani? Oh, ngomongnya, yo, masya Allah, memang apa yang menjadi istimewanya dia itu suaranya itu. Pun diusapke. Ya sakal mari. Nah saya moco taktanya. Nyoba. Ya enggak marah karena sudah kenal. Sudah kenal. Oh, ini kok sambekan. Moco Fatihah ping 7 rasah ambekan. Tuh. Tenan, angger yakin, mari. Wah istimewanya lagi apa? Nek sulup di air mbok yo setengah jam, mboten diku ambekan. Jan, manusia air. Ini goro-goro suwing saya. Goro-goro suwing. Sejak bayi seperti itu. Nah itu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Jadi kitab itu diberikan sama saja kalau di sini Taurat
Kalau kita Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, apa fungsinya? Ya petunjuk bagi umatnya. Pak Iqra omeng kon maca tok. Nek diwaca tok ora ngerti maksudnya ya. Iya. Lah nek berarti nek ora ngerti maksudnya dosa. Tidak dosa. Tidak dosa. Maca tok wae wis entuk ganjaran. Inilah yang menjadi apa? Bom bagi kita. Oh maca tok ngene wis entuk ganjaran. Gitu. Wis ora usah maca makarpe apa dan lain sebagainya, wis entuk ganjaran. Hanya sekedar puas dengan itu, tidak mestinya ditingkatkan kepada penerjemahannya seperti itu, maksudnya dan lain sebagainya seterusnya. Membaca maksud, mengamalkan, kemudian apa? Mendakwahkannya. Jadi Furqan sebagai pembeda itu juga nama lain dari Al-Quran. Kitab itu dan pemisahan supaya kamu memperoleh petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan menerangkan segala sesuatu menjadi yang memisahkan, membedakan. Wa ilqala Musa, dan ketika berkata Nabi Musa, peristiwa lagi. Dan ingatlah, masih ada kata ingatlah lagi karena di sini suatu ketika peristiwa, ketika Nabi Musa liqaumihi, qala Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ini kalimat yang sungguh indah. Sekarang di kita apa? Wahai bangsaku, apa presiden pernah menyampaikan seperti itu? Tidak pernah. Tapi ketika masa perjuangan dulu, pasti disebutkan, wahai rakyatku gitu. Tapi sekarang karena banyaknya golongan, sehingga wahai rakyatku nggak berani. Karena apa? Masing-masing orang punya partai sendiri-sendiri gitu. Wahai pendukungku, para pendukung, bisanya seperti itu. Sekarang dukung rasa ngrungokke, sing dukung ngrungokke begitu. Wahai kaumku, karena memang dia dibawa oleh Nabi Musa dan diselamatkan atas petunjuk Allah yang dipimpin oleh Nabi Musa. Innakum dolamtum, sesungguhnya kamu dolamtum ampusakum, telah menganiaya diri kamu sendiri. Tak rasanya teko. Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Bittikhadhikumul ijl, dengan mengambil anak lembu alias pedet tadi. Fatubu, maka tobatlah kamu. Tobatlah kamu semuanya. Ila bari'ikum, tobatlah kamu sekalian kepada penciptamu. Bari, al-bari, maha pencipta, sama dengan al-khaliq dalam Asmaul Husna yang disebutkan al-bari, al-musawwiru. Faqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada sang penciptamu. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kamu sendiri. Nek cara sendirian saat ini ono hukum kaya ngoten kira-kira gage-gage mboten. Tetep mikir nggih. Sepele jane mengkari cara nggawa peso blas rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tetep kita seperti itu. Alhamdulillah zamannya Al-Quran sudah turun, kita tidak disuruh bunuh diri, dan bunuh diri itu justru termasuk apa? Dosa besar aniaya pada diri sendiri. Yang paling penak ya napa?
ngunjuk kopi sianida nggih. Ra krasa kopine sianidane mboten krasa. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu sendiri. Zalikum, yang demikian itu, demikian bagaimana? Membunuh diri itu khairul lakum, lebih baik untuk kamu yang sudah membuat dan menyembah berhala tadi. Inda bari'ikum, di sisi sang pencipta. Lebih baik buat kamu pada sisi sang pencipta kamu, maha pencipta kamu. Fataba alaikum, maka niscaya diberinya taubat itu ampunan atas diri kamu. Ini fataba alaikum, innahu, sesungguhnya buat tawwabur rahim. Dia siapa sang pencipta tadi? At-Tawwabur Rahim, maha pemberi pengampun taubat kesalahan dan lagi maha penyayang. Anak kita pripun? Nah tadi 40 malam bertemu dengan Allah. Ada seorang ulama yang menyebut pimpinan mana itu ya, gubernur mana itu, ketika memimpin di daerah itu bingung, 5 tahun memimpin tidak dapat apa-apa. Kemudian bertanya kepada seorang syekh, dijawab, kalau kamu pengen sukses dalam waktu yang tidak lama, 40 hari, 40 hari, 40 waktu sholat, jangan pernah sekalipun tertinggal takbiratul ihram. Dan pasti harus berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Apapun yang kamu beri, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Aneh. Koyone saged mboten Pak, Bu? Ora 40 hari, 40 waktu sholat, berarti 8 hari ya. Nek 8 hari insya Allah bisa ya. Nek kula ge arep mangkat subuhane 11. Jan 40 waktu sholat, jangan pernah tertinggal takbiratul ihram, sholat fardu. Hasilnya bagaimana? Itu monggo. Nek 40 waktu sholat kok belum terkabul kok ya tiba-tiba ya. Kaya awake dhewe iki sederajat dengan Nabi. Nek 40 waktu sholat belum terkabulkan, berarti 40 malam. Ternyata seorang gubernur itu ketika memimpin wilayah itu dikabulkan apa yang diminta. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tidak berhasil, 5 tahun di seterusnya barulah menjadi gemerlapan semuanya daerah yang dipimpinnya. Itu ada, ini menganut yang mana? Yang tadi arba'ina lailah tadi, 40 malam tadi. Ini bukti nyata seperti itu. Lanjut di ayat 55. Wow, begitu nih. 54 nggih. Sing mau wau. Wa il ultum ya Musa. Wa il ultum ya Musa lan nu'minalaka hatta narallaha jahratan fa'akhodat
fa'akhadatkumus sha'iqatu fa'akhadatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa qultum, dan ingatlah tatkala kamu berkata kepada Musa, lan nu'mina laka, kepada Musa, hei nu'mina Musa, tidaklah kamu tidak percaya pada engkau, tidaklah kami mau percaya kepada engkau. Ini luweh janggal meneh. Jadi umat Nabi Musa itu setelah itu apa? Dikon mau wis bunuh diri, sing durung bunuh diri dawuh Gusti Allah, sampean kabeh kon bunuh diri gitu. Nah, ana mati sing ngentuk ngomong, Musa, bukannya aku ora percaya karo perintah sampean, aku kok ora percaya karo Gusti Allah. Itu. Ning, nah itu loh. Apa sing oleh ketemu weruh Gusti Allah ki mung sampean karo Harun kok. Aku kira yo padha karo sampean to. Racak banget loh itu. Nah, hatta kami tidak mau percaya kepada engkau. Hatta sehingga kami narallah melihat Allah. Jan saya nunyam jahroh narallah jahrotan, melihat Allah dengan nyata terang, ketemu Gusti Allah dengan terang. Padahal apa? 40 hari Nabi Musa ketemu, 40 malam Nabi Musa ketemu Allah saja, begitu ketemu pingsan. Mengapa seperti itu? Wallahu a'lam. Nabi Muhammad saja akan menghadap Allah, dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, dicucinya dan seterusnya. Dipersiapkan dengan sebegitu hebatnya. Nah, ini umat Nabi Musa racak diomongi Nabi Musa seperti itu. Bukannya aku ora percaya ya Musa. Ning apa iki ora oleh to ketemu Gusti Allah dengan nyata gitu. Fa akhadatkumus sha'iqah, maka ditimpakalah kamu sha'iqah, gempa, wa antum tanzurun, dan kamu sekalian, kamu pun melihatnya sendiri. Jadi ada riwayat 3.000 mati dengan sendiri, ada yang menyebut 70.000, 6.000, 70.000. Nah, bagi kaum yang sudah terselamatkan melihat sendiri, sing dora gelem bunuh diri mau dipangan gempa mati. Entek gitu. Soalnya apa? Musa, aku bukannya ora percaya nek sampean iki itu dawuh Gusti Allah ngono kuwi. Bukannya aku ora gelem. Ning aku iki pengen ketemu Gusti Allah secara terang gitu. Nah, sehingga seperti itu akhirnya apa? Ditelan oleh gempa. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan min ba'di mautikum, setelah engkau mati, setelah kamu sekalian mati, la'alakum tashkurun, supaya kamu sekalian bersyukur, agar kamu sekalian bersyukur. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, agar kamu sekalian mau bersyukur.
Seperti itu. Artinya di sini bahwasanya setelah dimatikan itu ada kehidupan kembali. Sebagaimana amal yang telah ditanam. Itu. Kembali kepada kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kamu bersyukur pada ayat yang terakhir ini. Menurut setengah ahli tafsir bahwa orang-orang mati dihantam gempa atau nyala api yang timbul dari dalam bumi itu kemudian dihidupkan kembali. Begitu. Maka bersyukurlah mereka lantaran mereka dihidupkan kembali. Jadi ya wallahu alam bisawab. Ada orang yang sudah meninggal seminggu, bahkan 2 tahun, 3 tahun, ada yang dihidupkan lagi. Seorang perempuan di Malaysia itu ya, mati berapa bulan itu? 6 bulan. Kemudian dihidupkan kembali. Setelah itu dia tidak mau lagi melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi. Sifatnya adalah ukhrawi yang dilakukan, kemudian apa? Menyampaikan berita-berita baik kepada yang masih hidup. Ini ada lagi tafsir, ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka betul-betul mati, tapi sudah mereka mati betul-betul, tetapi sesudah hampir mau mati, kemudian mungkin karena kontak listrik yang timbul dari bumi yang menimbulkan gempa dasar itu, maka mereka gempa berhenti. Kemudian mereka berangsur-angsur dibangunkan, dihidupkan lagi. Dan bersyukur kepada Allah, Tuhan mereka, kemudian mereka karena mereka dihidupkan untuk kembali bertaubat. Nah, ini sampai ayat ini, maka untuk kita menambah syukur tidak perlu menunggu apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai sebuah musibah. Biasanya yang itu musibah tinjur tambah kuat imane, tambah syukuri, begitu kan? Maka tidak perlu, tidak usah kita menunggu itu, tetapi kita tingkatkan syukur kita. Dengan cara bagaimana? Ya mari kita tingkatkan ibadah kita. Itu pada Quran surat Al-A'raf di ayat 142 dikatakan wa kharra Musa syaita. Jadi tadi saya menyebut tajalli, menyatunya Musa dengan Allah. Ini diartikan tersungkurlah Musa dalam keadaan pingsan ketika bertemu Allah. Begitu. Di kata syaita, melihat Tuhan dengan terang, itu pun syaikon, pingsan, setengah mati. Berdasarkan pengertian itu, teranglah bahwa mereka kemudian terus mati atau justru syaikon, dibangkitkan kembali, dibangunkan lagi dari kematian. Begitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 56. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mengapa kok kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel disampaikan kepada kita? Agar tidak terjadi kepada kita semuanya. Sebagai sebuah ibrah, perumpamaan, pembelajaran. Haten kirang langkungipun numpang ngapunten, sakderenge kula tutup kita donga sedaya. Niki Bu Sufyan sedap bareng donga mawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tutup dengan bacaan tasdik imin. Shadaqallahul adzim. Monggo nuwun sareng-sareng dumateng Allah. Andi wasilah menapa ingkang kula panjenengan waos wau, mugi-mugi Allah paring ijabah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna min husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sufyan. Akhadha ya'khudhu, itu menjadikan anak lembu itu sebagai Tuhannya. Menjadikan, bukan mengambil. Kalau mengambil berarti dengan tangan dan di bawah. Dalam makna yang istilah, dalam arti kata mengambil untuk dijadikan sebagai Tuhannya. Gitu.